Halo semuanya, pernah nggak kamu mikir kemana makanan yang kita makan? Bagaimana bisa makanan itu berubah menjadi energi dan akhirnya menjadi feses? Yuk kita bahas perjalanan seru makanan kita dari mulut hingga anus. Kenalkan, nama saya Maria Ricardo Uspinit dengan NIM 244111002 akan menjelaskan mengenai proses pencernaan makanan dari mulut hingga anus hingga akhirnya menjadi feses. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat makanan pertama kali masuk. Di sini terjadi pencernaan mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh air liur. Air liur sendiri mengandung enzim amilase yang mulai memecah karbohidrat, sedangkan lidah membantu mengaduk dan mendorong makanan agar menjadi bolus. Apa itu bolus? Bolus adalah gumpalan makanan sehingga mudah ditelan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Makanan yang sudah jadi bolus masuk ke esofagus. Gerakan otot yang disebut peristaltik mendorong makanan ke bawah menuju lambung. Ketiga adalah lambung. Di dalam lambung, makanan diaduk oleh gerakan otot dan dicampur dengan asam lambung atau HCl serta enzim pepsin. Apa sih fungsinya pepsin? Pepsin berfungsi mencerna protein. Setelah itu, makanan berubah menjadi cairan kental bernama chyme lalu didorong ke usus halus. Adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Mari kita bahas satu persatu. Di duodenum, chyme dicampur dengan yang pertama enzim dari pankreas, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Dan yang kedua, empedu dari hati untuk membantu mencerna makanan. Sedangkan di jejunum dan ileum, nutrisi diserap melalui fili usus ke dalam darah, yaitu glukosa, asam amino, asam lemak, serta vitamin dan mineral. Yang kelima, usus besar. Sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu yang pertama, menyerap air dan mineral. Berikutnya, membentuk feses dan tempat aktivitas bakteri baik yang membantu fermentasi sisa makanan. Yang keenam adalah rektum dan anus. Feses disimpan di rektum. Jika rektum penuh, tubuh memberi sinyal untuk buang air besar. Feses dikeluarkan melalui anus. Ini adalah akhir dari proses pencernaan. Yang terakhir, pengaturan oleh saraf dan hormon. Pencernaan juga diatur oleh 1. Sistem saraf otonom yang mengontrol gerakan usus tanpa kita sadari. Yang kedua, hormon seperti gastrin yang memicu lambung memproduksi asam. Semua ini bekerja sama secara otomatis. Jadi, secara singkat, mulut, makanan dikunyah dan dicerna oleh enzim amilase, lambung, protein dicerna oleh pepsin, usus halus, tempat utama pencernaan dan penyerapan, usus besar menyerap air dan membentuk feses, rektum dan anus, tempat penyimpanan dan pengeluaran feses. Tubuh kita sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya tentang sistem pencernaan manusia. Semoga bermanfaat.